yang menghalangi antara makhluk dan Allah, Allah bukakan hijab itu. Jadi Nabi Musa Allah berikan mengerti apa yang dikatakan oleh Allah, tapi bukan suara, bukan huruf. Apa itu? Wa asma'ul kalam al-qadim summa ada hijab. Yang jelas Nabi Musa bisa mengerti. Baik analogi, bukan menyerupakan. Contoh, dia ngerti ketika saya manggil ini kemudian begini. Berarti maksudnya apa? Di rumah? Mau kue putu nggak? Nggak mau, udah kenyang. Mana? Siapa? Mana? Berarti anak nggak ngerti ya? Nah, kalau anak nggak ngerti, bagaimana bisa memahami kalam Allah? Ketika seorang komandan yang memang nggak bisa ngomong, lapor ke atasannya bahwa ada pembunuhan, berarti kan lapornya beda. Hal itu bisa dimengerti. Jadi bukan berarti Allah ngomong pakai suara, bukan Allah ngomong pakai huruf, tapi bisa dimengerti oleh Musa. Azzalallahu hijab, azzalallahu anhu hijab. Contoh, nah, ini kan, ya orang-orang yang bisa begitu. Lapor Pak, sektor 2 ada pembunuhan, Jalan Ketek, depan pabrik susu, Jakarta Pusat. Berarti kan ini bisa dipahami sama seseorang yang memang, nah begitu, gitu. Maksudnya nanti kue yukit, pelarikir, melari gitu. Sesuatu yang bisa dipaham, tapi Allah bukan seperti itu. Analogi, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kecuali dulu ada seorang ulama yang memang tapi sudah kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ana asy'ariyun, ketika beliau berkhutbah mengatakan yanzilu fi kulli sama'i dunya wa yunadi. Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam akhir. Sepertinya turun abu dari mimbar ke bawah. Maka serentak jamaah yang hadir menyambit melempari dengan sendal. Macam-macam baca aku saya. Baca aku saya. Gak bisa. Berarti sudah seperti turunku ini dari mimbar. Berarti sama dengan manusia. Kan saya ngomong bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi menganalogikan gambaran supaya kalian paham. Ya, namun terpaham berarti ya otak anak berarti bermasalah. Kalau memang memorinya nggak kuat, ganti pakai iPhone yang 516 GB. Kita masih nggak cukup, pakai yang 1 tera merek Toshiba. Dengar dikenek lain, mau jarang saja. Insya Allah. Maka memang kalau nggak paham, langsung diserifkan ke surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah. Ya udah gitu. Yang jelas tidak seperti itu Allah. Allah berbicara, Allah mendengar. Berarti mendengar Allah bukan pakai apa tadi? Daun telinga, bukan pakai telinganya kemarin. Laisa bil asqimah wal adam. Tapi Allah mendengar dengan sifatnya Allah. Bagaimana Allah? Nanti wujuh yauma idin nadirah ila rabbih. Nanti di surga kita muka bercahaya dan akan melihat zat Allah. Jangan pernah menanyakan Allah, tapi ibadahlah kepada Allah agar kelak nanti kita bisa berjumpa dengannya. Amin. Assalamu qawlan min rabbir wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ada tuh kisahnya, pernah saya tulis. Orang mujrimun yang di jajaran pertama orang-orang mujrimun. Ada orang Badawi namanya mujrimin. Namanya mujrimin. Ini bukan dongeng, kisah itu. Jadi ketika sholat di jajaran pertama dengar ayat Al-Quran, imamnya baca itu. Yang jajaran pertama itu adalah orang-orang yang berbuat mujrimin. Celakalah orang yang di barisan pertama. Maka mendengar ayat itu si mujrimin pindah ke belakang sholat. Ya, ketika di belakang kena juga ayat yang lain. Ketika di pinggir langsung wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Saya di depan, di belakang, mau di pinggir, setelah itu imam ngincer gua katanya. Akhirnya si mujrimin tadi gak sholat, gak berjamaah karena kasinggung. Padahal untuk baperan gimana nih? Padahal memang ayatnya memang berkaitan dengan orang-orang yang berdosa akhirnya bisa ngahidup. Nah tanggaan yang orang kafir, tapi di yaumul kiamat berpisah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Jadi kesimpulan mana tadi bahwa zat Allah ini, bahwa sifat kalam Allah beda dengan makhluk.
Jadi bukan berarti Allah munajat kepada Nabi Musa ngomong, setelah selesai Allah diam, bukan. Ya, bukan begitu maksudnya, tapi Allah bukakan hijab ke dalam Nabi Musa untuk bisa memahami apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Nabi Musa menutup kedua telinganya seusai bermunajat di Gunung Tur Sinai. Karena mendengar suara makhluk ini bagaikan mendengar suara binatang. Saking lezatnya mendengar zat Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya dia tutup. Dan bercahaya wajahnya sampai pulang dari munajat ditutup wajahnya dengan barqah. Barqah itu yang menutup keseluruhan barqah. Kalau nikoh yang kelihatan matanya doang. Licik main ningali orang itu. Ya, main ningali pandawan. Tapi itu kamu pakai berkok selfie pasang status ningali naon aja gitu. Liciknya ningali matanya doang. Gitu. Pas dibuka teh, tapi bohong. BMW ini BMW ya, body menipu aja ini. Kayak vlog channel body nama pas kita rusak. Tapi dibuka banget tak? Kaset tulis. Ya semua ciptaan Allah indah. Cuman ada kustaha, ada kustahafi. Ada yang menutupi kahayang enak itu. Ketika orang ngarujat rumah hasil bulan surem. Kustaha. Ya, orang kan pengen ini macam-macam kalau ngomong boleh itu tapi kaset. Di awal sih boleh mama. Orang kaset ya. Ningali jelema pakai baju gurun ya, tiungna hejo. Gitu, rokna koneng, sepatuna biru. Kecap jelema ke sekolahan TK. Nah, itu ngomong enggak dosa kan ya. Tapi kalau hadis nafsi dengan sendirinya di hati kita ngomong kurang seru ya. Di hati itu hadis nafsi. Kata Syekh Nawawi di kitab Maraqil Ubudiyah enggak dosa. Tapi kalau diomongkeun we ju'ilal lisan alal fuadi dalilah di dosa. Tapi kalau di hati ngomong biasanya molor aja. Itu enggak dosa, tapi kalau diomongin Jedan itu tanya. Itu bisa dosa. Kalau ilah bimakom taklim di sini, kecuali bimakom taklim. Bimakom taklim boleh. Contoh kalau di yang lain, kalau bukan ngomong, ini kan salah memahami yang makruh. Jadi sangkanya Asy'ari itu mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Awas, pengikut Asy'ariyah mengatakan Quran ini makhluk. Tidak, ini salah memahami kata Imam Bajuri. Imam Syekh Nawawi mengcopy paste menyalin perkataan Imam Bajuri. Ya, satu masa pernah berguru juga ke Imam Bajuri. Saya jadi dahlah. Makanya yang nyumput-nyumput, yang nyamar-nyamar, yang jadi wali, yang menjadi yang lebih masyhur itu ulama Imam Bajuri. Tapi yang jadi mujadid adalah Syekh jadi dahlah di abad ke-13. Di abad ke-14 yang masyhur sekarang siapa? Umar Al-Habib. Yang masyhur siapa? Syekh Ali Jum'ah. Tapi yang mujadid sekarang Zain bin Smith Madinah. Habib Zain bin yang tidak terlalu populer. Tapi ilmunya luar. Yang mempopulerkan kan bukan media, tapi Allah Subhanahu wa taala. Namanya julukannya Safi Musawir. Siapa? Habib Zain bin Habib Umar Al-Hafidh. Mata Allah fi kulli hayati berguru kepada Habib Zain bin Smith. Kebetulan satu mertua. Jadi Habib Zain ini kakak iparnya Habib Umar Al-Hafidh, satu mertua, satu generasi. Jadi istrinya adik kakak. Guru itu sudah guru kakak ipar, hormat. Hormatnya bukan begini, menghargai. Malu biasa. Siapa itu? Habib Zain bin Smith. Nah, kata Imam Bajuri, jadi copy paste sama Syekh Nawawi, itu hati-hati. Nih, Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazza'a qawli wa fi'li wa niyat. Nah, ini nih. Nah. Contoh-contoh Yasin ini kalam qadim. Yang dimaksud oleh Imam Asy'ari, kalam Al-Quran itu anyar, baru. Iya ini dia, makruh yang dibacanya baru. Ini saya baru tulis. Yasinnya ini baru, tulisannya baru. Tapi kalau isinya adalah kalamun qadim,
itu yang dimaksud oleh Asy'ari. Imam Asy'ari dan pengikutnya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk. Al-Quran kalamun qadim, cuma ini makhluk. Apa ini? Kapur. Ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh pengikut Asy'ari dan Imam Asy'ari al-makhluk, yang dibaca, yang ditulis itu namanya kalam baru. Makhluk kalau ini, makhluknya apa? Kapurnya. Kalau Yasin maknanya adalah kalamun qadim. Jangan gagal paham. Biasanya itu kebanyakan makan kue sunnah itu. Kebanyakan makan kue sunnah. Nanti kalian kalau ada rezeki makan ya di Simpang 3 Arzimar itu ada rumah makan sunnah. Mampir di sana. Katanya Maheri yang jaganya Cakna Maheri. Boleh itu Maheri ngomong kerjakan ke Maheri. Itu loh termasari naon dari. Nyamuk naik diincer. Bak, itu bak. Ini 18 plus bak. 18 minus lawaka. Jadi nyawe ke adun. Kalamun qadimun ini yang